berdiri. Katakan kau Bapa yang mengasihiku. Melaksanakan ibadah bagi kaum wanita yang perdana Tuhan malam ini. Oleh karena itu hati kami boleh bersuka cita, kami berkumpul, boleh memuji meninggikan nama Tuhan, boleh menguatkan lewat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami para wanita yang boleh Tuhan hadirkan di tempat ini memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan dengan segenap talenta yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Bapa, tutup bungkus ibadah kami pada malam hari ini di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Bila sebentar kebenaran firman-Mu akan disampaikan, biar kiranya Tuhan, kami boleh membuka hati kami, menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan boleh tumbuh dengan baik di dalam hati kami, boleh kami lakukan, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami menaikkan semua ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom. Waduh, ini gede banget suaranya. Kegedean nggak sih? Iya. Baik, shalom Bapak Ibu. Nggak ada Bapak sih. Bapak-bapak mau ikut kebaktian bareng kita. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu untuk kita para kaum wanita. Karena ini ibadah perdana, jadi ini hari jadinya kita ya di tempat ini. Selamat juga untuk Bu Dedeh yang sudah terpilih sebagai ketua kaum ibu, ketua kaum wanita ya. Jadi kalau wanita tuh nanti anak-anak muda yang jenis kelamin perempuan boleh ikut sebenarnya. Jadi mereka juga boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, belajar dari yang tua katanya gitu ya, supaya mereka bijaksana nantinya. Baik, kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya juga berharap nanti Opung Miken ya sekali waktu boleh menyampaikan firman Tuhan. Jadi bentuknya sharing gitu ya. Kita semua nanti belajar, ambil kesempatan, ambil bagian gitu. Biar yang udah oma nanti Oma Lydia mau nyampaikan firman Tuhan, kita terima gitu. Kasih info ke Ibu Ketua ya. Saya siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sini banyak kok yang potensi, saya lihat ada Ibu Susan, ada Ibu Sofi ya. Cuma tuh Ibu siapa namanya? Ibu Evi. Rada pemalu dikit, tapi nggak apa-apa, nanti dengan kita berkumpul sering-sering akan ketularan semangatnya untuk bisa berbicara di depan kita ya. Siapa? Ibu Marda. Iya. Saya sudah menyiapkan firman Tuhan yang akan diambil dari Yosua 1. Maaf ya, saya memang nggak bawa Alkitab, karena di Alkitab itu kan tulisannya kecil-kecil, jadi takut nggak bisa kebaca. Jadi enakan pakai HP deh, saya bisa gedein, bisa kecilin gitu ya. Iya, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 7 dan ke-8. Yosua 1 ayat 7 dan ke-8. Kalau udah dapat, kita bangkit berdiri yuk, kita bacain sama-sama. Iya, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Silakan duduk, Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya waktu mau menyiapkan firman Tuhan sedikit bergumul. Ini ibadahnya ibadah kaum wanita gitu ya. Tapi kenapa saya ambilnya tokohnya tokoh Yosua gitu. Saya berpikir nggak harus tokoh-tokoh wanita yang kita khotbahkan. Tokoh pria ada yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar darinya gitu ya. Dari perjalanan hidupnya kita bisa belajar. Kita kaum wanita tuh katanya kan penopang kaum pria ya. Berarti kan kita harus lebih kuat dari yang kita topang. Nah ini kuncinya nih. Dari pembacaan kita tadi kita bisa lihat bahwa ada kalimat beruntung yang diucapkan secara 2 kali gitu ya di dalam ayat 7 dan 8 ini. Jadi saya kasih tema untuk firman Tuhan malam hari ini, untuk menjadi orang beruntung tuh ternyata ada kiat-kiatnya. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosua, ya. Kita kenal dulu sebelumnya nih, si Yosua ini siapa sih sebenarnya gitu ya? Kenapa firman Tuhan mencatat namanya sebagai orang yang luar biasa? Kita pasti ibu-ibu di sini paham, ya.
ini cerita dari masih sekolah minggu, pasti sering diceritakan Yosua tuh siapa sih sebenarnya gitu ya. Yosua ini yang saya catat bahwa dia adalah pelayannya Musa sejak dia masih kecil, gitu ya. Itu yang pertama. Terus dia juga memiliki sosok sebagai sosok orang yang tekun, dan dia mengabdinya tuh sungguh-sungguh sama Musa. Nggak ada yang dia bilang kalau Musa perintahkan sesuatu dia pasti kerjakan sesuai dengan yang Musa minta gitu. Nggak pernah dia menolak perintah yang diberikan Musa kepada dia, karena dia tahu Musa itu adalah utusan Tuhan yang sungguh-sungguh bisa berhadapan muka dengan muka. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, yang ketiga itu si Yosua ini adalah pribadi yang pemberani. Dia juga mempunyai pikiran dan kata-kata yang positif gitu, tidak ada kata-kata negatif yang diucapkan. Bahkan ketika dalam satu situasi yang orang lain ketakutan gitu ya, seharusnya takut, seharusnya mundur, seharusnya lari gitu, tapi Yosua ini dia tetap berpikir bahwa dia harus memperkatakan yang positif, dia harus bertindak berani, dia harus juga mempunyai pikiran yang positif. Dan yang keempat yang saya catat, bahwa si Yosua ini dia mempunyai kepercayaan, mempunyai penyerahan, menyerahkan seluruh kehidupannya itu secara full, enggak setengah-setengah kepada Tuhan. Itu yang saya catat, pribadi yang sangat luar biasa menurut saya. Di samping dia mengabdi, seorang pengabdi yang luar biasa, dia bekerja secara full, dia juga mengasihi Tuhan, bekerja full juga buat pelayanan kepada bangsa Israel saat itu ya. Nah, lantas kita akan berpikir juga ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Yosua ini sebagai orang yang beruntung, kita akan melihat apa sih pandangan orang dunia tentang keberuntungan itu sendiri gitu ya. Keberuntungan yang dipandang oleh orang dunia yang kita lihat ya, kayak saya kan punya suami pedagang ya. Pedagang pasti inginnya untung, iya nggak? Pak Simon, Pak Haji, Pak Toto ya, Pak Hermawan juga pedagang. Pasti inginnya untung, nggak mau rugi gitu ya. Nah, terkadang itu pedagang yang saya perhatikan, ketika Opung juga pedagang ya Pung ya? Iya, pasti maunya untung ya Pung ya? Iya. Nah, itu pasti deh. Saya juga percaya nih, kita ibu-ibu yang berkumpul di sini, termasuk saya nih yang pegawai gitu ya, maunya beruntung dalam hidup. Makanya kita belajar sama-sama nih dari sosoknya si Yosua ya, apa sih sebenarnya kiatnya gitu nanti ya. Nah, untuk pedagang ini kadang-kadang untuk mendapatkan untung itu dia harus berbohong. Misalnya, sungguhan deh ini barang modalnya sekian gitu ya, modalnya 10.000 nih, saya nggak mungkin bisa jual di bawah 10.000, padahal belinya bisa 5.000 gitu ya. Nggak dapet, karena kalau dijual segitu saya rugi gitu. Pasti bahasa-bahasa seperti itu. Kadang ada yang mencurangi lewat timbangan. Timbangan yang diukurkan itu mungkin secara tidak sengaja ya. Itu banyak saya lihat di pasar juga. Ketika kita belanja di pasar pasti ada yang seperti itu. Saya tuh paling protes gitu ketika beli buah tuh. Kebanyakan tukang-tukang buah tuh, apalagi di pinggir-pinggir jalan tuh, timbangannya kadang begitu dia timbang di situ, kok kayaknya ini sekilo dikit banget sih ya gitu. Di rumah kebetulan ada timbangan lagi, ternyata benar kurang gitu. Itu kadang seperti itu. Nah, itu untuk memperoleh keuntungan orang bisa menghalalkan segala cara ya. Ada lagi yang untuk bisa dapat untung besar, mereka pergi ke Gunung Kawi supaya dagangannya laris, dapat untung banyak, mereka ke Gunung Kawi gitu ya. Nah, terus kita akan belajar juga gimana sih sebenarnya pandangan agama lain gitu ya. Saya ada satu mengutip di sini dikatakan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk, beriman, bertakwa, bersyukur kepada Allah. Itu pandangan agama-agama lain tentang orang beruntung gitu ya. Dia harus mendapat petunjuk dulu dari sang Khaliknya gitu untuk dia beruntung. Berarti orang yang nggak dapat petunjuk untuk hidup beruntung itu pasti akan sangat sulit gitu ya artinya. Nah, kita juga harus membedakan antara orang yang beruntung dengan orang yang berhasil gitu. Saya mencatat bahwa orang yang berhasil itu dia harus mengusahakan segala sesuatunya dengan kerja keras, dengan kerja tangkas gitu ya. Ada bahasa-bahasa dunia seperti itu. Kadang-kadang begitu sudah kerja keras, begitu sudah bersusah payah,
tetap keberuntungan gak bisa mampir ke dia gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang kita harus pahami. Nggak semua orang yang bekerja keras, berusaha dengan sampai mati-matian gitu mendapatkan keberuntungan. Nah, dari sini kita akan belajar apa sih sebenarnya kiatnya si Yosua ini, seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia lewat firman yang tadi kita baca ya. Kiat-kiatnya tuh apa aja sih untuk kita menjadi orang beruntung? Nah, saya tulis di sini. Yang pertama itu jadilah kuat, berani dan tekun. Di situ dikatakan bahwa si Yosua ini untuk memimpin bangsa Israel setelah kematian Musa, dia harus menjadi orang sosok yang kuat, sosok yang berani, juga sosok yang tekun. Sebenarnya hal ini sudah dilaksanakan si Yosua ketika dia masih menjadi abdinya Musa. Dia udah menjadi orang yang kuat, dia berani, dia juga tekun gitu ya. Ketika dia disuruh mengintai penduduk yang masih ada di Kanaan untuk diduduki oleh bangsa Israel, itu ada 12 pengintai dikirim sama si Musa untuk menyelidiki orang-orang seperti apa sih yang kita mau serang nih gitu, yang masih menduduki tanah Kanaan seperti tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka orang-orang yang kuat, mereka orang-orang yang tinggi besar, katanya pengintai-pengintai itu kan. 10 orang mereka takut, tapi si Yosua sama Kaleb dia bilang, kita pasti bisa mengalahkan mereka karena Tuhan ada bersama dengan kita. Itu satu bahasa yang sangat positif sekali. Kalau kita menebarkan bahasa atau kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat orang takut, kata-kata orang yang membuat putus asa, otomatis bangsa Israel saya yakin nggak akan berani maju untuk merebut tanah Kanaan. Tapi karena ada 2 orang yang diurapi Tuhan memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat menjadi berani, makanya mereka tetap maju. Walaupun di sana dikatakan ada orang-orang raksasa, ada orang-orang yang sangat tinggi gitu ya. Orang-orang pemberani, orang-orang yang memang siap perang gitu. Tapi karena kata-kata Yosua inilah akhirnya bangsa Israel maju pantang mundur untuk merebut tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saya berharap kita ibu-ibu di tempat ini, kadang-kadang dalam kehidupan di rumah gitu ya, dimana kita ada hal yang harus kita jaga, ini mulut kita nih, gitu ya. Perkatakanlah kata-kata yang baik, perkatakanlah kata-kata yang membangun buat anak, buat cucu ya, buat orang-orang di sekitar kita yang kita temui. Kata-katakanlah yang positif-positif gitu ya, sehingga orang terhibur, orang terberkati dengan kata-kata kita. Ingat nih, Yosua melakukan itu, kata-kata dia positif sehingga dia menjadi orang yang sangat beruntung. Firman Tuhan mencatat itu ya. Kemudian yang kedua, menjadikan firman Allah penuntun langkah dan kelakuan kita. Jangan menyimpang ke kanan atau jangan menyimpang ke kiri. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan beruntung. Ya, ketika kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun dan mengoreksi tingkah laku kita, itu menjadi salah satu poin yang akan membuat kita hidup dalam keberuntungan. Nah, untuk mengetahui firman Tuhan itu bagaimana caranya? Ya, kita harus rajin baca. Kalau yang baca matanya udah rada susah kayak saya gini gitu ya, bisa pergunakan HP digedein dikit gitu hurufnya biar kita bisa baca. Atau bisa kita dengar khotbah, tapi hati-hati nih dengar khotbah di YouTube sekarang. Saya kalau lagi dengerin si mama saya dengerin YouTube tuh kadang-kadang saya bilang, "Mama, kenapa dengerinnya khotbah-khotbah yang apa sih mempertentangkan antara iman kekristenan dengan iman orang lain gitu ya." Kita mencari khotbah-khotbah yang bisa membangun iman kita, membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau urusan pertentangan, biar orang-orang muda aja tuh, ya mereka yang pintar berdebat gitu ya. Mungkin seru untuk ikut dalam ajang seperti itu. Tapi kita untuk yang sudah berumur nih, dengerin khotbah-khotbah yang membangun iman, khotbah-khotbah yang membuat kita tidak takut, khotbah yang membuat kita tidak bimbang, khotbah yang membuat kita semakin berserah kepada Tuhan ya.
YouTube tuh sekarang banyak jenis khotbah, mau cari khotbah apa aja di situ ada. Nah, hati-hati dalam memilih khotbah itu yang saya perlu ingatkan gitu ya, supaya kita nggak salah persepsi nih, iman kita nggak tergoyahkan, pikiran kita juga nggak melenceng ke kanan ke kiri lagi, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh hanya yang firman Tuhan katakan saja, itulah yang kita amini gitu ya dalam hidup kita, supaya kita beruntung. Nah, kemudian selanjutnya Yosua itu sebagai pribadi yang memutuskan untuk mencari kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh seumur hidupnya. Dia mencari Allah seumur hidupnya. Itu terbukti ketika kalau ibu-ibu nanti baca tuh kitab Yosua, itu satu kitab yang sangat luar biasa menurut saya ya. Di situ ada tentang di mana sih hebatnya bangsa Israel itu di bawah kepemimpinannya Yosua merebut tanah Kanaan, karena Musa itu Tuhan nggak kasih kesempatan dia masuk ke tanah Kanaan. Sebelum dia sempat masuk ke tanah Kanaan, dia sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Dia cuma diajak naik ke atas gunung, diajak lihat, itu loh tanah yang aku janjikan kepada keturunan Abraham gitu, yang akan menjadi tanah pusaka kalian gitu ya, bangsa Israel. Musa hanya dikasih kesempatan untuk melihat aja tanah yang indah gitu ya. Pokoknya dikasih lihat deh, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu gitu ya. Tapi Yosua ini sebagai abdinya Musa, dia yang dikasih kesempatan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Gitu. Nah, kita tahu bahwa si Yosua ini dia dengan sungguh-sungguh mencari kehadiran Tuhan dalam setiap sisi kehidupannya. Pada akhir hidupnya di ayat yang di pasal yang ke-24 itu, nanti di situ ada kata-kata Yosua juga yang sangat luar biasa. Dia menjadikan satu pilihan. Dia bilang ke bangsa Israel itu, bangsa Israel kan kita tahu ya sebagai bangsa yang kadang dia lurus, nanti kadang dia belok lagi ke sana, nanti dia belok lagi ke sana. Pokoknya Tuhan tuh kadang-kadang kesel sama bangsa Israel sebenarnya. Karena bangsa yang bandel, bangsa yang sulit untuk diatur, bangsa yang sulit untuk diarahkan. Pemimpin-pemimpin bangsa Israel tuh yang ditunjuk sebagai pemimpin juga kadang-kadang menyerah gitu untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Gitu. Tapi si Yosua di akhir hidupnya itu kita lihat bahwa dia memperkatakan bahwa akan menjadi lebih baik. Tetapi aku, dikatakan itu ya, pada saat itu bangsa Israel mungkin sudah ada yang mungkin balik ke penyembahan berhala ketika mereka sudah berhasil menduduki tanah Kanaan. Itu kan merupakan satu kekejian buat Tuhan ya. Ada berhala-berhala lain, ada Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh bangsa Israel. Tapi Yosua itu mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Itu satu pilihan yang luar biasa menurut saya. Di tengah-tengah situasi yang kacau, di tengah-tengah situasi penduduk yang sudah mulai mengalihkan hati dan pikirannya kepada Allah lain, tapi Yosua dia berani menjamin bahwa dia dengan isi rumahnya itu akan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Satu pemimpin yang luar biasa. Menjadi pemimpin itu sebenarnya gak susah-susah banget gitu ya. Di rumah kita saja gitu, kalau kita bisa menjadi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi yang kita pimpin, dengan sendirinya nggak usah lewat kata-kata deh gitu ya, nggak usah lewat apa sih kita berharap terlalu banyak. Misalnya kita punya anak, ayo dong ikutin dong gaya mamimu ini gitu misalnya ya, mamimu berhasil begini, kamu juga harus berhasil begini begitu. Anak zaman sekarang kalau dikasih masukan gitu, kadang mereka kan sudah punya pikiran sendiri-sendiri ya. Mereka maunya B, kita orang tua maunya A gitu ya. Nah itu kadang yang suka bikin konflik tuh. Tapi kalau kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladan, dengan sendirinya anak-anak nanti akan ikut. Gak usah diomongin banyak-banyak gitu. Nanti mereka pasti akan bilang, mami cerewet gitu. Itu ya, kadang-kadang bikin kuping juga suka panas kalau ada anak berani ngomong gitu ke orang tua ya. Tapi ini dari sosoknya Yosua kita belajar bahwa dia berani menjamin bahwa dia dengan seisi rumahnya itu akan beribadah hanya kepada Tuhan saja gitu. Nah dari pelajaran tentang Yosua ini kita melihat bahwa
Yosua ini merupakan pribadi yang sungguh-sungguh. Dia pribadi yang berani, pribadi yang kuat, pribadi yang tekun gitu ya. Dia juga menjamin bahwa keluarganya itu hanya beribadah kepada Tuhan saja. Dia menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun langkah dan kelakuan, sehingga kita tidak berbelok ke kanan atau ke kiri lagi, jalannya lurus aja gitu ya. Untuk mencapai keberuntungan sebenarnya itu salah satu caranya, ikuti firman Tuhan gitu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri kan. Kita menyimpang ke kanan ke kiri juga nanti akhirnya kita babak belur sendiri gitu. Tuhan itu sudah sangat luar biasa memberikan kita jalan gitu ya. Memberikan kita cara untuk menjadi orang beruntung tuh harus seperti apa sih sikap hidup kita gitu. Nah itu kita pelajari malam hari ini. Dikatakan bahwa ayo kita sama-sama untuk menjadi orang yang kuat, menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang berani, menjadi wanita yang tekun ya. Terus kita mau juga menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun langkah kehidupan kita. Yang ketiga, memutuskan untuk mencari hadirat Tuhan setiap waktu. Cuma 3 langkah itu yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca untuk meraih keberuntungan. Nggak usah perlu kita dibilang kerja keras. Ada pepatah begini loh bilang, bahwa orang bodoh itu dikalahkan dengan orang yang pintar, katanya gitu ya. Tapi orang pintar itu bisa dikalahkan dengan orang yang beruntung. Nah, berarti kan ibu-ibu nih di sini milihnya menjadi orang yang pintar apa menjadi orang yang beruntung kira-kira? Yang beruntung. Yang jawab bapak-bapak. Yang beruntung. Saya pribadi saya memilih menjadi orang yang beruntung, gitu ya. Kenapa kita beruntung? Karena Tuhan menyertai kita. Dia jamin firman-Nya, dia pasti akan genapi, gitu ya. Asal kitanya nih, kitanya ini bisa nggak kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau? Tadi yang kita sudah baca di dalam Yosua 1 ayat 7-8 itu dikatakan bahwa ayo kita harus menjadi pribadi yang tekun, pribadi yang pemberani, pribadi yang kuat gitu ya. Terus kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai sandaran dan pegangan dalam hidup kita supaya langkah kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita itu mencari hadirat Allah setiap waktu, bukan cuma sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita itu malam ini. Mari saya ajak ibu-ibu, jadilah kuat, jadilah berani, jadilah tekun, dan jadikan firman Tuhan itu sebagai sandaran buat hidup kita, mencari hadirat Tuhan senantiasa, sehingga hidup kita akan beruntung. Oh iya, kadang-kadang kita berpikir keberuntungan itu juga bicaranya soalnya materi. Ya nggak, duit banyak berarti beruntung gitu ya. Padahal keberuntungan itu tidak cuma sebatas materi. Keberuntungan itu bisa menyangkut ketika nyawa kita selamat gitu ya, itu satu keberuntungan. Terus ketika kita mendapati kehidupan rumah tangga kita tentram sentosa, itu juga satu keberuntungan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan ekonomi nih gitu, tapi hidup keluarga kita tentram ayam gitu. Nah itu saya anggap itu sebagai satu keberuntungan gitu. Ada berapa banyak rumah tangga ketika ekonominya anjlok ke bawah, mereka ribut nggak putus-putus gitu ya, nggak ada damai bersenandung katanya di dalam rumah tangga itu ketika ekonominya merosot. Saya mengalami hal itu. Ekonomi ada di bawah banget, terlilit hutang gitu ya, tapi saya tetap bahagia. Saya nggak ngerti itu sebabnya apa gitu. Punya pikiran nanti bayar utang yang utang A dari mana ya duitnya gitu. Nggak ada berpikir begitu, tapi sepertinya Tuhan menyediakan gitu. Ketika memang sudah waktunya harus membayar, Tuhan sediakan ada uangnya gitu, kita bisa bayar. Jadi hidupnya pas-pasan. Jadi pas mau bayar, pas ada gitu. Itu orang yang beruntung loh. Orang yang hidupnya pas-pasan itu orang yang beruntung. Jadi pas mau butuh beli motor, duitnya ada gitu. Itu beruntung tuh ya. Nah, ada satu ilustrasi juga. Ini sih saya dapat ceritanya dari suami saya nih. Jadi ada satu orang
naik kapal lautnya kecelakaan, dia selamat seorang diri gitu ya. Selamat seorang diri, dia berusaha meraih apa yang bisa dia raih untuk dia bisa mencapai satu tepian gitu ya. Akhirnya terdamparlah dia di satu pulau. Seorang diri, cuma sendirian di pulau itu, nggak ada apa-apa gitu ya. Dia mengusahakan makanan, ketika dia terdampar itu diambil dari laut. Ya pokoknya hidupnya gayanya gaya orang zaman dulu deh, bikin apinya dia pakai batu diketok-ketok gitu pokoknya ya. Sampai akhirnya dia berdoa, Tuhan kalau saya bisa keluar dari pulau ini, saya akan sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya akan mempersembahkan korban yang sangat luar biasa buat Tuhan gitu. Tapi itu berlalu, masih belum ada pertolongan, masih belum ada jawaban dari Tuhan. Dia masih tetap di pulau itu. Dia bisa bangun tempat buat dia berteduh gitu ya. Dia berdoa lagi, Tuhan kok sampai hari ini gak ada pertolongan, gak ada kapal yang lewat gitu, sehingga saya bisa minta tolong untuk bawa saya ke darat lagi gitu ya. Nah terus satu ketika dia lagi cari ikan, rumahnya itu tahu-tahu kebakar gitu. Rumah tempat dia berteduh satu-satunya itu terbakar gitu ya. Dan di situ dia mulai kayaknya hilang rasa percayanya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan, saya udah dalam situasi seperti ini gitu ya. Rumah tempat saya berteduh di pulau ini satu-satunya itu juga kebakar gitu. Saya harus seperti apa gitu kan. Dia mulai mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Dia mulai mempertanyakan Tuhan itu ada apa enggak sih. Kalau ada kok dia gak nolong-nolong saya gitu ya. Nah akhirnya karena ada kebakaran di pulau itu, ada satu kapal yang memang sedang patroli tuh lihat ada api gitu ya. Nah ternyata tuh api di tengah laut itu menyimpulkan bahwa ada permohonan seseorang yang tersesat di pulau itu, permohonan untuk minta tolong gitu. Nah akhirnya kapal patroli ini mampir ke pulau itu dan orang ini ditolong akhirnya. Nah orang yang tersesat di pulau ini akhirnya dia mengerti ternyata kebakaran rumahnya itu memang salah satu hal yang Tuhan kerjakan gitu, atau bicara kebetulan gitu untuk dia mendapatkan pertolongan gitu. Nah akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan punya 1001 cara buat nolong. Kadang-kadang caranya itu kita nggak paham, kadang-kadang caranya itu kita nggak ngerti. Di luar di luar yang kita pikirkan, di luar yang kita harapkan, di luar yang kita mau gitu ya. Dia bisa menolong kita lewat bencana. Dia bisa menolong kita lewat kekurangan gitu. Dia bisa menolong kita lewat keputusasaan gitu ya. Di situ Tuhan berkarya. Nah, itu juga termasuk orang yang beruntung. Ya. Jadi keberuntungan itu jangan selalu dikonotasikan dengan kehidupan materi yang berlimpah. Kehidupan materi yang berlimpah, banyak orang-orang kaya, materinya banyak, punya rumah di mana-mana, nggak taunya istrinya di mana-mana juga. Mau nggak punya suami begitu? Saya nggak mau. Jadi rumahnya cukup satu, dapurnya satu aja, jangan bikin dapur banyak-banyak di tempat lain gitu. Karena kelimpahan materi jadi seperti itu. Nah makanya Tuhan itu dia tahu apa sih yang kita perlukan, apa sih yang kita butuhkan gitu ya. Yang kita mau sih banyak, dari A sampai Z kita mau gitu. Tapi Tuhan tahu tuh di antara A sama Z yang paling mendatangkan pujian, yang paling mendatangkan hormat buat Tuhan itu yang mana sih gitu. Nah itu yang Tuhan sediakan buat kita. Tadi yang saya bilang, ayo kita ibu-ibu yang ada di tempat ini, mari kita jadi kuat, kita jadi tekun ya, kita jadi berani dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan mencari selalu hadirat Tuhan, sehingga kita bisa disebut sebagai orang-orang yang beruntung nantinya ketika kita melakukan itu. Mungkin sekarang kita lakukan nih, saya sudah lakukan loh Bu, saya sudah berani, saya sudah tekun, saya sudah melaksanakan firman Tuhan gitu ya, bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Saya sudah juga menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan hidup saya gitu. Tapi kok saya belum merasakan keberuntungan? Mari yuk kita lihat hidup kita ke belakang. Saya kadang-kadang kalau ketika saya dalam situasi yang menekan banget gitu ya, saya lihat hidup saya ke belakang loh gitu. Nah itu saya akan lihat bahwa betapa indahnya Tuhan merendah hidup saya,
sedemikian rupa sehingga ketika saya nengok ke belakang tuh banyak ucapan syukur seharusnya yang saya bisa sampaikan buat Tuhan gitu. Kita akan belajar seperti itu juga. Jangan ketika kita terpuruk terus kita menyalahkan Tuhan. Ayo lihat yuk, coba yuk, apa sih yang Tuhan sudah renda di hidup kita di belakang itu. Rendanya itu indah sekali gitu. Karena itu ada lagunya, Tuhan sedang merenda masa apa sih hari-hari kita menjadi sesuatu yang indah. Dan ada janji firman Tuhan bahwa Dia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu kita pegang sungguh-sungguh. Lakukan saja apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita kaum ibu pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama, nanti kita akan lihat ada banyak cerita, ada banyak kesaksian dari mulutnya ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, betapa Tuhan menjadikan ibu-ibu di tempat ini sebagai ibu-ibu yang penuh dengan keberuntungan. Amin. Amin. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mungkin karena ini perdana ya, saya undang Ibu Ketua buat tampil ke depan. Mungkin sedikit kasih apa sih sambutan, terus kasih pengumuman untuk Jumat yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.